Tes, tes, 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita. Dengaran, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pengolah Citra. Di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang histogram equalization, ekualisasi. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang histogram, ini ada proses untuk memperbaiki gambar dengan metode histogram ekualisasi. Tapi sebelumnya karena ini pertemuan pertama setelah Idul Fitri ya, dia masih suasana Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya minta maaf untuk kesalahan sengaja atau tidak sengaja dari pertemuan ke-10 sampai pertemuan hari ini. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini ya. Di pertemuan ini kita bahas tentang histogram ekualisasi, melanjutkan dengan kemarin konvolusi. Untuk yang masih belum paham tentang konvolusi boleh ditanyakan ya. Nanti kita akan bahas sekilas tentang konvolusi di pertemuan sebelumnya. Ini yang pertama, ini lanjutan yang kemarin konvolusi. Ini ada sebuah website yang dia menjelaskan bagaimana proses implementasi sebuah metode konvolusi dilakukan berbasis web. Jadi kita bisa lihat dengan browser. Saya buka dulu websitenya ya, saya share screen dulu. Bentar. Kalian bisa kunjungi website ini, image kernel saya bagikan di ini ya, chat. Nah, di sini ada kasih penjelasan tentang apa itu konvolusi dengan menggunakan kernel atau filter ya. Is referred to more generally as convolution. Konvolusi bagaimana? Konvolusi contohnya kalau kita punya gambar gitu kan. Contoh ini gambar dengan ini sebelah kanannya adalah gambar, sebelah kirinya adalah pixelnya. Makanya di sini ada angka-angka, sebuah metrik ya. Ini sekian tiap pixel. Nah, di sini ada sebuah filter yang kalau kemarin tugasnya itu filternya adalah isinya name kalian. Nah, di sini tuh ada beberapa filter ya, ada kernel gitu ya. Ini ada banyak metode, ada blur. Kalau blur itu filternya sekian. Kalau button sobel itu sekian. Kalau emboss sekian. Jadi ini metode yang sudah diketahui secara umum. Nah, prosesnya bagaimana? Contohnya saya pengen menggunakan filter serpent gitu ya. Nah, nilainya itu ini 0, min 1, min 1, 5. Kernelnya ini, terus perkaliannya itu bagaimana? Perkaliannya di sini. Di bawahnya kita bisa lihat ini gambar aslinya. Tiap pixel 3x3 dikalikan dengan nilai kernelnya ya, atau nilai filternya. Ini nanti hasilnya ini 196, 196 ini menjadi angka metrik baru. Jadi kita bisa lihat di sini proses konvolusinya. Jadi di sini 3, pertama ini menjadikan 65 gitu kan, ada merahnya di sebelah kanan, terus geser ke samping, totalnya menjadi min 42. Kalau min 42 kan kalau lebih dari 0 dijadikan 0 ya, makanya itu warnanya gelap. Terus geser lagi satunya 384 lebih dari 255 maka dijadiin 255. Geser lagi sampingnya 278,
215 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini namanya proses konvolusi. Seperti itu. Akhirnya mendapatkan citra baru ya. Ini karena pixelnya dikit maka pecah-pecah. Kalau bawahnya ini contoh dengan gambar real. Kita bisa pilih gambar yang kita inginkan, dia diproses, terus kita pilih filternya. Nah, akhirnya seperti ini. Itu metode konvolusi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu di sini kita ada namanya topik penelitian pengelola citra ya. Kalau kalian mau ngambil topik tugas akhirnya atau penelitian nanti menggunakan pengelola citra, itu dibagi menjadi 5 topik besar. Yang pertama itu peningkatan kualitas citra, kalau istilahnya image enhancement, ada pemampatan citra atau kompresi citra, image compression, segmentasi citra, image segmentation, analisis citra, image analisis, atau rekonstruksi citra, image rekonstruksi. Jadi ini adalah 5 topik penelitian dalam pengolahan citra. Kalau kalian mau fokus ke penelitian tentang pengolahan citra, kalian bisa pilih salah satu topik ini. Nah, tiap topik ini ada metodenya masing-masing, ada banyak metode. Nah, image ekualisasi atau image equalization itu masuk ke dalam image enhancement, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas citra. Saya lanjutkan terus definisi yang pertama, apa yang dimaksud dengan histogram ekualisasi atau histogram equalization. Histogram equalization adalah suatu proses meratakan histogram. Di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang histogram kan. Histogram itu kemunculan sebuah pixel ya, frekuensi. Pixel angka 0 itu frekuensinya berapa kali, 1 berapa kali gitu kan. 2 berapa kali, 3 berapa kali, 4 sampai seterusnya sampai 255. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas ada citra gelap ya. Citra gelap itu ketika frekuensinya mendekati 0 gitu kan. Kalau mendekati 255 dia menjadi citra sangat terang. Nah, histogram ekualisasi itu bagaimana membuat citra itu frekuensinya menjadi merata. Sehingga citranya itu kalau terlalu gelap menjadi terang, kalau terlalu terang menjadi rata gitu ya, menjadi lebih jelas. Makanya image enhancement, peningkatan kualitas citra. Jadi tujuannya memang seperti itu untuk meningkatkan kualitas gambar. Jadi bagaimana meratakan sebuah frekuensi citra yang sebelumnya itu mengelompok di suatu sudut menjadi rata. Itu tujuan definisi dari histogram ekualisasi. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Contohnya ada sebuah citra dengan histogramnya ngumpul di tengah ini kan. Ngumpul di tengah ini kan kurang baik. Ngumpul di tengah, ngumpul di dekat 0 atau ngumpul di dekat 255 kan kurang baik. Nah, harusnya merata. Contoh sebelah kanan. Nah, nggak rata ini gambarannya aja. Maksudnya itu rata di semua pixel gitu ya. Bukan rata lurus seperti ini. Jadi di histogram citra hasil yang ideal memiliki jumlah titik yang sama untuk setiap tingkat keabuan. Kalau gambarnya grayscale. Jadi distribusi titik dalam citra asli harus disebarkan secara lebih merata ke seluruh nilai keabuan. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan. Sebelum masuk ke perhitungan ya, ke rumus bagaimana mencari nilai keabuan sebuah citra. Iya Pak, saya mau tanya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan kernel tadi ya, yang disampaikan itu 3x3. Kalau seandainya lebih banyak itu lebih bagus atau lebih jelek ya Pak? Maksudnya contohnya 4x4 gitu kan ya? Oh. Atau 5x5. Kalau lebih sedikit itu gimana? Kalau lebih besar, lebih banyak itu gimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk konvolusi itu ya, untuk konvolusi itu secara umum memang kernel yang dipakai 3x3. Apakah lebih banyak, lebih bagus atau lebih kecil lebih bagus? Saya belum tahu untuk penelitian tersebut ya. Mungkin bisa dijadikan penelitian kalau kalian mau, kalau enggak kalian cari apakah sudah ada penelitian tentang tersebut ya. Apakah ada yang menggunakan? Oke, Pak. Yep.
kernel ada yang 5x5 atau 6x6 ya. Tapi kalau di website ini metode-metode yang sudah dipakai dan sudah terbukti, metode kayak tadi Sobel, Serpent itu metode yang sudah diakui. Maksudnya penelitian itu sudah diakui bahwa metode itu sudah berfungsi dengan baik. Nah, itu kebanyakan kernelnya 3x3. Seperti itu. Nah, kalian bisa melakukan pengujian, jadi metode ini dan metode ini mana yang lebih baik, itu boleh. Nanti saya kasih contoh penelitian tentang pengolah citra masalah konvolusi. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ke rumus tadi tentang definisi ya. Kalau definisi harusnya udah nggak ada pertanyaan. Yang tujuan histogram ekualisasi itu bagaimana membuat citra yang mengelompok, terlalu gelap, terlalu terang, atau mengelompok di tengah itu kita buat merata di semua piksel. Jadi kalau ada yang masih belum paham tentang histogram, harusnya mungkin di pertemuan histogram sebelumnya itu nggak ikut atau nggak ada atau belum paham, saya kira harus dipahami dulu ya histogram itu apa. Kalau penjelasan gampangnya, histogram itu frekuensi ya, dari setiap pixel kan. Setiap gambar kan punya pixel ya, setiap pixel punya nilai. Nilainya antara 0 sampai 255. Kenapa 0 sampai 255? Karena 8 bit. 8 bit itu kalau 8 digit itu dibinerkan, didesimalkan itu menjadi 256. Kalau dimulai dari 0 menjadi 0 sampai 255. Nah, setiap pixel kan punya angka antara 0 255. Histogram itu menghitung frekuensi kemunculan dari 0 sampai 255 ya. Gambar histogram kan seperti ini. Ini frekuensi 0, 0 itu muncul berapa kali? Kalau nggak ada ya kosong. Terus 1 ya. 1 muncul berapa kali? Muncul 2 kali, berarti 2 baris gitu, dalam bentuk bar. 2 muncul berapa kali? 3 kali gitu ya. Akhirnya nanti ada gambar bar seperti ini. Nah, kalau dia ini munculnya hanya mendekati 0 di materi sebelumnya itu kan artinya citra itu terlalu gelap. Karena 0 itu kan gelap, 255 itu putih. Kalau citra itu hanya histogram muncul di 255, dia terlalu terang. Nah, histogram ekualisasi itu bagaimana merubah histogram yang terlalu gelap atau terang menjadi rata. Saya kasih contoh gambarannya sebelum ke perhitungannya biar ada gambaran. Ini gambarannya aplikasi GUI-nya ya. Di sini ada gambar sebuah sungai dan gedung gitu ya. Kalau kita lihat di sini gelap kan. Kalau kita lihat histogram, tampilkan histogramnya, nah ini frekuensinya hanya muncul mengelompok di pixel 0 sampai 100. Yang pixel 100 sampai 255 nggak ada. Artinya dia mengelompok ke kiri, artinya terlalu gelap. Nah, dengan histogram ekualisasi rumus yang sudah ditentukan tadi, itu akan membuat citranya menjadi lebih merata. Histogramnya itu lebih merata di semua pixel ada. Akhirnya gambarnya juga lebih jelas. Kalau kita bandingkan di sini kan menjadi lebih baik. Nah, ini namanya image enhancement, meningkatkan kualitas citra. Metode peningkatan kualitas citra apa saja ya? Ada banyak. Ini salah satunya. Nah, untuk caranya bagaimana? Nah, kita lihat rumus ini. Jadi kalau yang alergi rumus, nggak usah khawatir ya. Kalau dilihat ini kelihatannya susah, sebenarnya mudah ya. Yang penting dibaca pelan-pelan, diimplementasikan di Excel itu untuk latihan nanti akan ngerti ya. Kalau lihat rumus seperti ini, kita pahami dulu setiap istilahnya. Setiap simbol-simbol itu istilahnya apa? Definisinya itu apa? Jadi yang pertama, K0. K0 itu nilai keabuan atau nilai piksel yang baru. Jadi kan nilai piksel yang lama kita rubah menjadi nilai piksel yang baru, menjadi gambarnya lebih terang. Nah, ini K0. Nilai keabuan atau hasil histogram ekualisasi. Selanjutnya round itu untuk menggenapkan ya, round. Kan dalam piksel itu nggak ada koma ya, nggak ada desimal. Semuanya kan genap, makanya kita genapkan. Kalau hasilnya koma, kita genapkan. Kalau di sini misalnya 354, 3 genapkan menjadi 35. Jadi biasanya kalau 4 ke bawah itu menjadi genapan ke bawah, kalau 5 ke atas digenapkan ke atas. Itu round. Nah, selanjutnya
CI, ini istilah yang baru mungkin. CI itu adalah nilai caca atau distribusi kumulatif. Nanti saya kasih contoh cara menghitungkan CI ya. Distribusi kumulatifnya itu bagaimana? Atau frekuensi kumulatif sudah nih. Terus dikalikan dengan 2 pangkat K. K itu adalah bit. Gambar itu kebanyakan 8 bit ya, standarnya 8 bit. Jadi ini otomatis nanti 8 bit terus. K ini bit dikurangi 1 dibagi panjang kali lebar. Lebar citra panjang kali tinggi ya. Lebar sama tinggi. Width and height. Setiap gambar kan punya ukuran ya. Nah, itu kita kalikan. Nanti hasilnya adalah citra keabuan yang baru. Ini untuk rumusnya ya. Nggak terlalu susah sebenarnya kalau dibandingkan rumus-rumus yang lain di fisika atau kalkulus itu ya. Ada yang lebih rumit. Nah, sekarang perhitungan manualnya. Bagaimana cara menghitung histogram ekualisasi dalam sebuah citra. Sebagai contoh di sini saya menggunakan Excel ya. Nanti tugasnya juga kalian menggunakan hitungan manual dengan Excel untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham tentang perhitungannya. Nah, di sini contohnya ada sebuah citra dengan ukuran 8 kali 8 ya. Lebar 8, tinggi 8. Kecil ya. Standar gambar kan biasanya 600 kali 800, kalau HD itu 1200 gitu ya. 4K itu 200-400 pixel gitu ya. Nah, ini 8 kali 8 sebagai contoh saja untuk hitungannya biar lebih mudah. Ada sebuah citra dengan 8 kali 8, tinggi 8, panjang 8. Dengan tiap masing-masing itu ada nilainya. Nilai keabuannya, grayscale-nya dari 0 sampai 255 ya. Nah, setelah diketahui sebuah citra seperti ini, langkah pertama yang harus dikerjakan itu apa? Yang pertama adalah kita hitung nilai frekuensinya. Kalau histogram itu kan menampilkan nilai frekuensinya ya. Jadi kita hitung nilai frekuensi. Keseringan muncul. Jadi yang dari citra 8 kali 8 tadi otomatis ada 48 ya. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. 254. Ini sebenarnya ini 2 halaman ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Jadi skala keabuan. Ini nilai pixelnya. Ini 29, 39, 40. Nah, sampingnya itu adalah frekuensi. Yang pertama kita hitung nilai frekuensi. Frekuensinya itu berapa kali muncul. Frekuensi 29 itu muncul berapa kali? 1 kali. 39 muncul berapa kali? 1 kali. 40 muncul berapa kali? 2 kali. 44 muncul berapa kali? 2 kali. Dan seterusnya sampai semua pixel yang ada dalam gambar. Akhirnya kita dapat nilai frekuensi. Selanjutnya kita menghitung nilai CI tadi, atau distribusi kumulatifnya. Nah, distribusi kumulatif cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya adalah menjumlahkan keseluruhan frekuensi. Jadi di sini 1, pertama kan 1, bawahnya 1 lagi berarti 1 tambah 1, 2. 2, ini frekuensi selanjutnya 2, berarti 2 tambah 2, 4. 4, frekuensi selanjutnya 2, berarti 4 tambah 2, 6. 6, frekuensi selanjutnya 1, berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Seperti itu dan seterusnya sampai terakhir. Setelah itu kita sudah dapatkan nilai frekuensi sama distribusi kumulatif. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pelan-pelan dulu ya, biar nggak terlalu pusing. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, berarti kalau fungsi around itu sebagai pembulatan di Excel-nya ya? Fungsi around-nya itu tadi. Iya, nanti saya kasih contoh. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Iya, saya buka dulu Excel. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi contohnya di sini semuanya ada citra dengan nilai pikselnya 30 ya. 30 itu muncul berapa kali? Di sini frekuensi ya.
muncul 1 kali gitu ya. Nah, distribusi kumulatifnya saya tulis distribusi kumulatif. Nah, distribusinya otomatis yang pertama 1 sih. Terus selanjutnya ada pixel nilainya 31. Nah, 31 muncul berapa kali? Kalau semuanya 2 atau 3 atau 4 kita tulis, distribusi kumulatifnya kita jumlahkan. Kalau pakai Excel kita ini ya, atasnya kita tambah bawahnya. Ini ya. Nanti kalau ada citra selanjutnya 34, distribusi 1 atau 2 gitu ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini ya. Jadi kalau ini ada 1, 1, 1, seperti itu. Jadi ini frekuensi, ini distribusi kumulatif. Oke, sampai sini sudah ngerti? Ada yang ditanyakan? Ini rumusnya saya taruh di Excel biar kelihatan. C1 itu distribusi kumulatif. Nah, selanjutnya, kalau sudah ketahuan frekuensi dalam distribusi kumulatif, kita langsung hitung nilai keabuan atau nilai yang baru, derajat keabuan yang baru, menggunakan fungsi ini ya, round distribusi kumulatif kali 2 pangkat bitnya, 8 bit dikurangi 1, dikalikan panjang kali lebar citra. Lebar atau tinggi citra, 8 kali 8. Nah, ini jawabannya 4. Jadi untuk yang distribusi kumulatif dengan nilai 1. Nah, distribusinya nilainya 2, ya kita ini tinggal ganti 2, 8. Kalau kita implementasikan di Excel, untuk mencari, saya tambahkan di sini ya, nilai, di sini panjang, lebar, gambar, ini bitnya. Tadi kan panjangnya 8 kali 8, ada 8 bit. Nilai keabuan yang baru. Kita tinggal masukkan rumusnya. Kita lihat. Dengan cara distribusi kumulatif, CI kita kalikan, buka kurung, 2 pangkat 8 bit, bitnya dikurangi 1 ya. Dibagi panjang kali 8 gambar, panjang kali lebar gambar. Panjang dikali lebar gambar, tutup kurung. Bentar, ini kita pakai kurung 2 kali. Nah, hasilnya 3,9 ya, karena kita nggak pakai penggenapan, ini hasilnya 3,9. Kalau kita pakai round, saya taruh di sampingnya biar jelas ya. Round, 0, 0 belakang angka. Nah, ini jawabannya 4. Kalau distribusi kumulatifnya 2, 8. Kalau ininya 4, 16. Nah, kalau sudah ketahuan, ya kita tinggal hitung semua distribusi kumulatif ini. 29, distribusinya 1, 2, 4, 6, 7. Ini nilai keabuan yang baru berapa? Nah, ini sudah dihitung hasilnya. 4, 8, 16, 24, 28. Ini nilai hasil kelabuan dari perhitungan ini. Ya sudah, kalau sudah seperti ini kita jadikan jadi sebuah gambar baru. Yang sebelumnya nilainya 29 kita rubah menjadi 4, yang sebelumnya 39 nilainya kita rubah menjadi 8, 40 kita rubah 16. Dan seterusnya. Akhirnya
Seperti ini, citra terakhir outputnya adalah nih. Nah ini kalau di output dicetak sebuah gambarnya, nanti gambarnya akan menjadi lebih jelas atau lebih terang atau lebih disesuaikan dengan distribusi histogramnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk perhitungan manualnya? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, sekarang pertanyaannya bagaimana implementasinya di program gitu ya. Jadi bagaimana kalau sudah tahu langkah-langkahnya seperti itu, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana diimplementasikan ke dalam sebuah program. Kalau di MATLAB, nah ini keuntungannya MATLAB, karena MATLAB itu ada banyak fungsi dan library. Jadi untuk perhitungan yang rumit tadi kita cukup menggunakan histogram ekualisasi atau disingkat menjadi HISTEC. Cukup itu saja, HISTEC. Makanya di beberapa kampus itu melarang menggunakan library ya, kadang melarang menggunakan MATLAB. Jadi boleh pengolahan citra tapi nggak boleh pakai MATLAB, tapi harus pakai Python, Java, PHP atau pemrograman lain ya. Karena sangat mudah kalau menggunakan MATLAB itu kita nggak harus paham hitung-hitungannya, rumusnya, ya kita tinggal kalau butuh histogram ekualisasi kita tinggal panggil menggunakan HISTEC. Seperti itu ya. Ini histogram ekualisasi dengan fungsi HISTEC. Makanya di beberapa kampus dilarang menggunakan MATLAB karena mempermudah. Ya sebagai seorang pelajar yang masih belajar itu harusnya basicnya dulu harus ngerti ya, perkalian penjumlahannya. Nah ini HISTEC, cukup dengan HISTEC. Kalau manualnya bagaimana? Manualnya ya sama seperti hampir mirip seperti histogram, tinggal kita tambahkan rumusnya ya. CI, kita ron, alpha, histogram gitu ya. Kan sebelumnya sudah ada tugas mencari histogram, mencari histogram manual ya. Kalau sudah ketemu nilainya tinggal kita masukkan rumus CI tadi. Akhirnya nanti ada nilai baru, ya kita tinggal habis itu kita image show. Nah ini yang manual. Yang manual itu ada 2 kali for. Yang pertama untuk mencari frekuensi, yang for kedua itu untuk mencari menambahkan nilai yang baru dengan rumus CI tadi. Distribusi kumulatif. Ini contoh implementasi histogram ekualisasi dengan manual tanpa menggunakan library HISTEC. Di sini ada citra awal. Ini setelah diekualisasi agak lebih terang ya. Histogramnya juga lebih merata. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan untuk aplikasi histogram ekualisasi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk penelitian tentang peningkatan citra itu apa saja? Kalian bisa cari referensi dengan cara kalian cari di Google Scholar ya. Google Scholar itu khusus untuk penelitian. Jadi kalau kalian mencari topik penelitian atau jurnal, paper itu, nyarinya bukan di Google ya, tapi di Google Scholar atau Google Cendekia ada mesinnya. Nah, ini kita bisa cari tentang konvolusi citra atau image ekualisasi gitu ya. Atau image enhancement gitu. Nanti kita akan ada gambaran tentang penelitian ini. Kita cari di 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris karena keywordnya bahasa Inggris, kita pakai keyword bahasa Indonesia saja. Peningkatan citra. Biar outputnya, nah, tambahkan histogram. Nah, ini contoh penelitian tahun 2017, analisis komparasi metode perbaikan kontras berbasis histogram ekualisasi pada citra medis. Nah, ini bisa sebagai topik penelitian. Kalian ini komparasi, jadi ada beberapa metode kita komparasi mana yang lebih baik.
Nah, ini ada komparasi perbaikan kualitas citra bawah air. Jadi ini citra medis, citra bawah air, terus ada yang citra webcam. Itu bisa metodenya sama, tinggal diganti studi kasusnya atau studi kasusnya sama yang dibedakan metodenya. Seperti ini. Pengolahan citra untuk perbaikan kualitas citra retina. Ini untuk gambar retina. Gitu. Jadi kalau mau cari topik skripsi tentang pengolahan citra, topiknya tentang apa, metodenya apa, cari penelitian tertarik, terus kalian ganti studi kasusnya atau metodenya. Analisis komparasi metode perbaikan citra kontras berbasis histogram equalisasi pada citra medis. Nah, di sini metode yang digunakan adalah limited adaptive histogram equalisasi dibandingkan dengan histogram equalisasi dan metode adaptive histogram equalisasi. Jadi tujuan aslinya sih cuma histogram equalisasi, tapi ada nanti adaptifnya atau perbaikannya. Ini proses pengolahan citra untuk perbaikan kualitas citra retina. Ini fokus di citra retina dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk tugasnya. Nah, tugasnya untuk menunjukkan pemahaman kalian tentang proses histogram equalisasi, silakan buat perhitungan manualnya. Untuk soalnya adalah citra metrik 3x3, dikit aja ya, 3x3. Nah, biar berbeda tiap orang, jadi 3x3 yang isinya adalah name masing-masing. Contohnya di sini 3192345585. Ini kalian hitung histogram equalisasinya. Jadi tetap 8 bit ya. 8 bit tapi panjang lebarnya 3x3. Terus kalian tinggal hitung histogram equalisasinya. Jadi tiap orang masing-masing beda ya. Dikumpulkan dalam bentuk Excel. Jadi biar saya lihat rumusnya, kalau bisa lampirkan rumusnya ya. Jangan dihitung manual. Seperti yang saya lakukan tadi. Seperti ini ya. Jadi rumusnya itu biar ketahuan. Untuk menunjukkan pemahaman kalian juga. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, buat program GUI. Sebelumnya kan sudah belajar pembuatan GUI ya. Graphical User Interface. Sekarang GUI untuk histogram equalisasi yang manual dengan yang fungsi. Jadi kalian buat ini yang manual, ini yang fungsi gitu ya. Tampilkan histogramnya. Jadi satu, jangan lupa kalau buat program GUI, lampirkan nama sama NIM-nya masing-masing di setiap program. Nah, kumpulkan linknya Excel sama program ini di tugas 8 pertemuan 10. Ini untuk tugas selanjutnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak. Kalau untuk tugasnya berarti satu link kayak gitu, 2 file gitu ya? Karena kan ada file Excel dan file yang ini buat program GUI gitu ya? Iya, boleh. Oke, Pak, siap. Jadiin satu folder, di-share, jadi satu link. Seperti itu ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk materinya mungkin udah jelas atau belum ya? Jadi kalau penasaran kalian bisa buktikan ya program kalian itu udah benar atau belum itu kalian ini hitung tapi menggunakan program ya. Programnya ini sudah ada di sini lampirannya manual. Nah, ketika citra dengan inputan ini outputnya sama nggak dengan perhitungan manual sama yang program. Itu juga boleh untuk membuktikan bahwa programnya sesuai atau enggak. Oke, seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Sisanya bisa kalian gunakan untuk ini belajar itu
di kelas itu mungkin cuma nggak sampai 10% ya. Sisanya itu kalian kembangkan sendiri ya. Di sini mungkin saya perkenalkan dengan histogram ekualisasi. Di aslinya histogram ekualisasi itu udah dikembangkan lagi tadi, adaptif histogram ekualisasi, terus ada tadi modifikasi histogram ekualisasi. Itu bisa kalian pelajari lagi untuk pengembangan dari metode histogram ekualisasi. Jadi ada banyak sebenarnya. Intinya sih hampir sama, mungkin perbedaannya itu ada di rumusnya atau ada perbaikan rumusnya itu. Ada orang lain yang menelitikan biasanya untuk biasanya S3 atau disertasi itu kan, kalau S1 itu kan skripsi implementasi metode ya. Metode ini diimplementasikan udah benar atau enggak gitu ya, sesuai atau enggak. S2 itu biasanya metode, komparasi metode, gabungan beberapa metode gitu ya. Kalau S3 itu biasanya perbaikan. Jadi ada metode histogram ekualisasi, kita tawarkan perbaikannya. Ada yang lebih baik dengan rumus sekian. Nah, itu seperti itu. Jadi sekarang banyak penelitian tentang histogram ekualisasi, terus ada perbaikannya juga. Jadi kalian bisa lihat pengembangannya dan lain sebagainya. Terus kalian coba-coba disebut dengan program masing-masing. Dan itu bisa kalian jadikan topik referensi nanti di pemilihan tugas akhir judul. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah semester 8 nggak tahu harus buat apa. Nah, itu kadang aneh sih kalau ada anak udah semester 8 udah selesai, mau buat apa tugas akhirnya, bingung gitu. Iya. Semester 1 sampai semester 8 itu yang dipelajari apa kalau selama 4 tahun atau 8 semester itu nggak berbekas itu, apa yang harus dibuat itu kan aneh. Maksudnya ya agak aneh, maksudnya masa nggak ada yang berbekas sama sekali dari materi-materi yang sudah disampaikan itu, mau buat topik penelitian tentang apa. Jadi ada banyak pengolah citra, data mining, buat sistem pendukung keputusan. Pengolah citra aja dibagi, ada perbaikan citra, ada deteksi gambar, deteksi plat nomor, ada yang video gitu kan, ada yang sekarang yang lagi rame yang ngecek suhu badan dari video gitu, cek masker udah pakai masker atau belum dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipelajari dari sekarang biar nanti nggak bingung ketika udah semester 8. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugas itu bukan untuk memberatkan kalian ya, untuk memaksa kalian biar paham. Kalau cuma teori kan saya nggak tahu kalian udah paham atau belum. Sama seperti kalau kalian belajar kursus gitar kan nggak mungkin cuma teori gitu kan, duduk di kelas nggak megang gitar sama sekali. Ya otomatis harus dipaksa untuk megang gitar, mainkan lagu gitu. Ya sama kalau kuliah informatika nggak mungkin cuma teori saja ya, harus megang komputer, kerjakan, implementasikan metode buat program. Nah itu tugasnya dalam bentuk itu, praktek ya. Kalau nggak mau dikasih tugas atau merasa kebanyakan tugas ya aneh. Ya, belajar komputer tapi nggak mau mengerjakan di komputer kan aneh. Seperti itu ya. Oke, untuk terakhir pengumpulan masih lama ya nggak lama ya. Nanti kalau numpuk-numpuk di tugas selanjutnya. Jadi kalau bisa dikerjakan selanjutnya secepatnya biar nanti kalau ada perbaikan, ada revisi, saya kasih tahu, jadi ada umpan balik, ada nggak satu arah gitu ya, ada feedback gitu. Jadi saya kasih tahu ada kekurangan yang harus diperbaiki sebelah sini dan sebelah sini, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, perhatiannya, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.